Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mesias dari Galilea yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 7 ayat 41. Orang-orang Yahudi berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi orang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa orang yang mendengarkan pengajaran Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Kitab suci mengatakan, Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Berbagai pendapat tentang siapakah Yesus itu menimbulkan pertentangan di antara orang banyak itu. Beberapa orang hendak menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka ditanya demikian, "Mengapa kamu tidak membawa Yesus?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Orang-orang Farisi itu marah kepada para penjaga. "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Saudara-saudara terkasih, orang-orang Yahudi tidak mengenal Yesus secara mendalam. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai anak Yusuf dan Maria dari Nazaret. Mereka mengenal saudara-saudara Yesus. Yesus dikenal sebagai manusia di dunia. Pada perikop hari ini, orang-orang Yahudi mengenal Yesus lebih mendalam. Ada yang menganggap Yesus sebagai nabi yang datang. Beberapa orang Yahudi lainnya berpendapat bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus sudah diterima lebih daripada seorang manusia dari Nazaret. Sikap orang-orang Yahudi ini didasarkan atas apa yang mereka dengar dari pengajaran Yesus. Para penjaga pun menyatakan kekaguman atas pengajaran Yesus. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Orang Yahudi semakin membuka diri terhadap Yesus. Bukankah untuk mengenal seseorang, kita juga akan memahami orang itu dari berbagai sisi secara utuh? Semakin kita mau membuka diri atas seseorang, semakin kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang diri seseorang. Saudara-saudara terkasih, para imam kepala dan orang Farisi pun tidak mengenal Yesus secara mendalam. Sekali lagi, karena pengenalan mereka sebatas daerah asal Yesus, yaitu Galilea.
Mereka bersikeras bahwa Yesus bukanlah seorang nabi, apalagi Mesias. Karena Galilea tidak pernah tertulis dalam kitab suci sebagai tempat asal seorang nabi. Ada benarnya juga dasar mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Namun, pendapat ini menunjukkan bahwa mereka membaca dan memahami sebagian dari kitab suci sesuai kebutuhan mereka saja. Artinya, walaupun penolakan mereka didasarkan atas kitab suci, tetapi masalah yang dibahas tetaplah tentang asal Yesus. Imam kepala dan orang Farisi tidak membaca kitab suci secara utuh, padahal di dalam berbagai kitab para nabi, misalnya Nabi Yesaya, sudah dituliskan banyak hal tentang Mesias. Pembacaan kitab suci secara tidak utuh mengakibatkan pemahaman yang tidak mendalam, berujung kepada pola pikir keras kepala akan kebenaran yang diyakini. Menjadi sulit membuka diri akan kebenaran yang lain. Imam kepala dan orang Farisi juga tidak membuka diri akan pengajaran Yesus. Bahkan ketika banyak orang kagum akan pengajaran Yesus, imam kepala menuduh mereka yang percaya kepada pengajaran Yesus sudah disesatkan. Saudara-saudara terkasih, mengenal Yesus pertama-tama harus dengan membaca kitab suci. Apalagi untuk kita yang tidak pernah bertemu secara fisik dengan Yesus. Di dalam berbagai kitab nabi dari Perjanjian Lama sudah diwartakan akan datangnya Mesias. Di dalam keempat Injil Yesus ditampilkan secara utuh. Pengajarannya, karya belas kasihnya, jalan salibnya, kematiannya, kebangkitannya, kehadiran setelah kematiannya, dan kenaikannya ke surga. 2000 tahun setelah masa hidup Yesus sebagai manusia, Yesus tetap diwartakan seperti yang sudah dicatat pada masa-masa sebelumnya. Gereja Katolik menyampaikan Yesus terutama melalui kredo atas dasar iman para rasul, berbagai pengajaran maupun karya belas kasih. Banyak orang diakui sebagai kudus karena hidupnya mewartakan Yesus dalam berbagai sisi. Jika pewartaan tentang Yesus ini belum membuat kita mengenal dan percaya akan Yesus, ada kemungkinan kita seperti imam kepala dan orang Farisi. Akan lebih baik jika kita membuka hati seperti para penjaga yang kagum akan pengajaran Yesus. Apakah kita sudah membaca kitab suci? Apakah kita sudah mengenal dan percaya akan Yesus? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami itu tegar hati, tidak mau membaca kitab suci secara utuh. Kami juga tidak mendengarkan pengajaran Yesus. Pendampingan gereja Katolik pun tidak kami indahkan. Kami hanya mengenal sebagian dari diri Yesus bagi kebutuhan kami saja. Ajarlah kami bertekun membaca kitab suci dan berendah hati mengikuti tuntutan gereja Katolik agar semakin mengenal Yesus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah
yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.